Halo teman-teman. Halo, Datu. Halo, dan Halo Kak teman-teman. Paul. Halo, Datu. Akhirnya kita bertemu lagi untuk Yeay. sharing. Nah, hari ini kita nggak berdua Kak Paul. Ada orang ketiga di antara kita. Ada orang ketiga. Ada orang Oh, ketiga di penasaran antara sih. kita. Parah. Ini orang yang spesial, martabak istimewa. Karena Asik. dia jadi tamu pertama kita Kak ya. Pendek Betul, betul. seempat episode ini. Nah, mungkin boleh muncul nggak sih kakak Oke, mana? aku hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Wish. Mana nih? Wih, Wih, hai. hai. Kakak. Seperti tidak Halo. asing ya, Iya, tidak asing. sangat tidak asing ya orang ini. Ya, gimana nih Kak? Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang eh, psikologi ya Kak ya, tentang Ini enggak psikologi. ya? Narasumber kita yang satu ini ya, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu kakaknya. Ya, siapa ya? Anda siapa? Boleh Dari mana? perkenalkan Siapa ya? dulu. Oke. Nah, ini perkenalannya pakai ala-ala PM gitu nggak sih? Penempatannya di mana? Angkatan berapa Bebas gitu nggak? freestyle pokoknya Bebas. senyamannya. Pokoknya Freestyle ya kalau di sini. apapun yang mau kamu kita tahu, yang mau pendengar tahu boleh kamu sampaikan. Bener-bener. Oke. Silakan. Halo pendengar podcast ya tahu-tahu podcast. Saya temannya Kak Datu dan Kak Paul. Nama saya Uli Rahmaya Periza. Biasa dipanggil Uli. Tuh. Apalagi Lali. ya? Ih, Halo. Uli sekarang di mana? Ininya domisilinya lagi di mana? Oke, biasanya aku bilangnya di Palembang ya, Kak. Oh Cuman iya, sekarang bisa di aku Palembang, udah, Oh betul. biasanya, iya, udah biasanya nggak nggak stay biasanya di lagi. mana? Udah nggak stay di Palembang, tapi stay-nya di Banyu Asin, kabupaten di dekat Palembang, di Sumatera Selatan. Oh, Banyu Asin. Oke, oke. Iya. Itu berapa lama dari Palembang? Em, Sebenarnya tuh deket banget, 45 menit udah sampai, tapi karena sekarang macet sekali, jadi bisa 1,5 jam. Oke Wow, sih ya. Banyu Apalagi Asin ya. kalau jauh tapi nggak macet tuh beda rasanya. Sama deket tapi macet itu kayak nambah dua kali. Kesel gimana? Betul. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang seputar psik Psikologi. sama sahabat kita, teman kita, rekan kita Uli. Jadi Ya, gimana nih Kak iya. Paul? Kita mau ngebahas apa nih Kak Paul hari ini? Nah, sebelum bahas lebih jauh ya, lebih jauh, lebih luas, lebih dalam bareng Uli. Nah, aku ini dong pengen nanya ya, kan berdasarkan informasi yang telah kami peroleh, Uli itu ini ya kuliahnya bidang psikologi. Nah, sebenarnya Betul. kita di sini penasaran sih, kayak kenapa sih Uli memilih bidang itu untuk jadi bidang studi pas kuliah? Boleh dong ceritain? Oke. Jadi sebenarnya tuh fun fact-nya aku tuh nggak kepikiran sama sekali mau ngambil psikologi, nggak pernah terpikir. Bahkan aku nggak tahu dulu di SMA tuh psikologi itu apa. Ini atas referensi ibuku. Kan kita ini ya parenting Asia banget ya. Apa-apa harus nurutin ibu. Ibu tuh kayak penguasa nomor satu di rumah. Nah waktu itu jadi direkomendasiin sekalian didorong banget nih. Nggak pokoknya harus psikologi. Padahal dulu aku pengennya masuk jurusan bahasa ke pendidikan, pendidikan dan ngambil sastra gitu, tapi nggak di approve. Nah, waktu itu daftarlah di sebuah kampus psikologi juga, tapi dimasukin ke pilihan kedua kan kita ada beberapa pilihan gitu ya dulu Ada waktu tuh. daftar Ada tiga kalau nggak kampus. salah. Iya, ada dua, bahkan ada yang tiga. Hmm. Aku masukin psikologi ke pilihan kedua supaya nggak lolos nih, karena aku jujur clueless banget sama psikologi, masih tetap ke pilihan aku. Ternyata yang lulus adalah psikologi, kayak jodoh banget sama psikologi gitu. Itu storynya, short story memilih psikologi. Tapi Uli, tapi Ya. dari orang tua ada background ini nggak? Apa sih di bidang psikologi atau apa gitu? Sampai orang tua tuh Hmm, memilih untuk mendorong Uli ke arah itu.
nggak ada. Enggak sama sekali. Oke. Berarti Mantap, ini mantap. banget ya. Berarti eh, tiba-tiba TTP, tiba-tiba psikologi. Bisa ya, kayak tahu-tahu podcast nih. Mirip-mirip Oh iya juga ya. podcast. Nah, nah terus waktu itu Uli kuliahnya selama 4 tahun ya. Apa? Nah, ini special case nih. Empat Oh, tahun spesial kuliah. case ya. Oke ya, Iya, pokoknya karena ngambil. lagi COVID ya. Jadi nggak waktu ngambil psikologi itu selama perkuliahannya Uli selama pembelajaran di kampus tuh kalau misalnya ada orang awam seperti aku nih ya, misalnya seperti aku sama Kak Ulfa yang nanya psikologi itu apa sih? Psikologi itu belajar tentang apa sih sebenarnya? Gimana Oke, tuh? ini Kalau dari pertanyaan sepengalamannya Uli, Ini kayak mau share yang materi sering. kuliah ya, Uli ya. Mau share Waduh, materi kuliah. berat jangan Bu, yang berat-berat dong berat. Kak, kami awam soalnya. Nih coba jelaskan Aduh, psikologi ke orang awam. kita sama-sama belajar ya. Ya benar. Eh, Banyak banget sebenarnya kalau ketemu orang lain pertanyaannya pasti gitu. Sebenarnya psikologi itu apa sih? Mempelajari tentang apa? Tapi simpelnya psikologi itu sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Jadi kenapa manusia itu bisa berperilaku A, kenapa manusia itu bisa memilih B dan lain-lain gitu. Proses berpikir, proses mental seorang manusia sehingga dia tuh bisa ada di suatu pilihan, ada di suatu situasi atau kepribadian. Hmm. Tadi highlightnya perilaku ya. Perilaku dan Aku nangkep apa gitu. proses mental manusia. Benar. Aku nangkepnya itu proses gitu, proses mikir seseorang gitu ya. Betul, proses mikir seseorang juga bisa, tapi sebenarnya cakupannya luas banget. Hmm. Karena aku Hmm. tuh sempat dengar kayak ada yang dibilang tuh psikologi klinis, ada yang psikologi apa gitu ya. Kayak Betul, betul. ada apa sih kayak ada kamar-kamar sendirinya gitu, ada spesifikasinya lagi. Ya, spesifikasinya betul, tapi kalau di S1, di sarjana psikologinya, itu belum ada, kita masih mempelajari perkenalan psikologi dasar, Hmm. gitu-gitu. Tapi udah ada konsepnya sih, kayak psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, Hmm. gitu-gitu. Nah, nanti setelah kita S2, kalau mau pilih profesi, bisa tuh ngambil spesifikasinya. Jadi psikolog klinis, dia yang benar-benar mengatasi atau dia yang ngebahas tentang masalah-masalah klinis, kemudian ada psikolog anak, ada psikolog pendidikan, ada psikolog PIO, psikologi industri Oh, dan industri dan organisasi. Dia yang biasanya HR, yang iya, ngurusin di iya. perusahaan-perusahaan. Nah, tapi itu dulu. Sekarang kalau kita mengambil profesi pun tetapnya masuknya ke psikolog umum karena udah ada peraturan baru tentang profesi psikologinya gitu. Nanti kalau mau ngambil spesialisasinya ke Ya, lanjutan setelah uh, profesinya setelah pendidikan profesi. panjang Iya, juga, sekarang udah banyak banget ininya tahapan pendidikannya. berlayer-layer ya. Panjang juga tahapannya Betul. ternyata. Hmm, oke. Oke, menarik, menarik, menarik. Tapi Li, aku mau lebih lanjut ya. Tadi kan Li bilang ya ada apa? Ada kayak ada step tambahan gitu gak sih kayak sebelum menentukan kayak peminatan ya. Kalau dulu di jurusanku peminatan gitu ya. Tadi ada klinis, industri dan lain-lainnya. Itu tuh ada yang mempelajari psikologi secara umum lagi ya, tapi lebih dalam gitu. Nah, terus aku ini sih masih penasaran kalau misalnya boleh jelasin gitu ya, mata kuliah apa aja sih sebenarnya yang ada di psikologi gitu. Kayak Yang dipelajari gitu apa ya. misalnya gitu. Misalnya, oh kan pengantar pasti nih, pengantar psikologi something apa gitu ya. Boleh gak sih Oh, boleh, boleh. jelasin ke Tapi kita? ini seingat aku ya, Kak. Ya, udah Jujur, lama ya, udah jujur lama. udah cukup lama. Jadi seingat aku aja, Ya, tentu maksudnya ada dari pengantar psikologi 1, 2, 3.
Oh, ada tiga ya? Sampai tiga? Iya, ada pengantarnya Oh, dia di semester ganjil apa semester genap gitu ya. Jadi ada pengantar satu, pengantar dua, dan pengantar tiga. Nah, kemudian ada psikologi komunikasi, psikologi, kemudian juga ada peminatan tuh. Waktu kita udah di semester atas ada peminatannya juga. Terus ada psikologi abstrak namanya, psikologi abstrak, kemudian ada psikologi wawancara, tapi kayaknya, oh, psikodiagnostik, ih, terdengar menarik. psikodiagnostik. Agak jujur ini gue takut banget ya jawabnya karena udah lama. Ini yang seingat-ingatnya aja ada psikodiagnostik. Aku tuh curiganya psikodiagnostik sama wawancara ini masuknya ke pengantar. Jadi kalau pengantar satu dia bahasnya apa, pengantar dua bahasnya apa, pengantar tiga bahasnya apa. Jadi kayak ada observasi Tek-teknya. dulu. Iya, ada observasi, nanti wawancara, barulah kita ke psikodiagnostik gitu. Nanti setelah di semester 5 ke atas baru ada peminatan tuh. Aku kemarin ngambilnya peminatannya ke psikologi anak Iya, tahu. dan Kenapa psikologi nih kita. milih psikologi anak? Karena emang sebagai cucu tertua dan adik-adikku tuh kecil-kecil semua ya. Nah, aku Oh, cukup pas- tertarik nih. Iya, mempelajari proses perkembang pola pikir anak-anak itu menarik banget ya. Curiosity mereka, terus freshnya mereka ngomong, asbunnya mereka, kok bisa gitu pola pikirnya tuh kayak gitu. Ih, iya kejujuran lagi bener mereka. lagi. Ini banget ya. Ya, Eh, Kalau kayaknya. nanya nggak ada kayak nggak perlu mikir apakah pertanyaanku ini eh, benar, baik, bagus, oke. Mereka asbun bener-bener langsung nanya aja. apalagi Gen Alpha sekarang ya Kak. Wah, Iya, itu iya, benar. pertanyaannya. Seterbuka itu. Nah, terus eh, gini Uli kan aku pribadi ya kayak ngelihat psikolog tuh kayak wow, kayak belajar psikologi tuh kayak keren banget karena mereka tuh dalam pikiranku tuh kayak mereka tuh bener-bener punya apa ya kayak apa sih bilangnya empati kayak ya mungkin empati atau insting atau em, kepekaan gitu kalau ngomong sama orang lain. Kalau itu sih menurut aku ya, tapi aku nggak tahu kalau kalau di psikologi sendiri, kalau itu kaitannya sama manusia sama orang lain, sebagai aku sebagai orang awam yang tidak mempelajari tentang psikologi ini secara di pendidikan, kira-kira hal-hal yang harus diketahui sama aku orang-orang seperti aku orang-orang yang awam ini tentang psikologi itu apa ya? Maksudnya ada nggak hal-hal yang kayak hal-hal yang intinya apa istilahnya tuh kayak selama 4 tahun belajar nih kamu 4 tahun belajar di psikolog belajar tentang psikologi ada nggak hal yang bisa kamu share ke kita yang kamu lihat tuh kayak ini penting banget untuk orang-orang tahu gitu yang kamu bisa bagiin buat kita kita. Oke, menarik banget. Aku suka pertanyaannya. Wow. Yes. Nah, ini pas nih. Wih. Aduh, aduh. Aku suka kalau dibagiin jawabannya. Waduh, mantap ya Kak. Jadi bener banget kalau tadi kan ditanya psikologi itu apa. Kalau secara simpelnya ya, psikologi itu mempelajari perilaku atau proses mental manusia ya. Kenapa dia itu bisa bertindak A, kenapa dia bisa bertindak B. Tapi kalau kita jabarin gimana penjelasannya, jadi psikologi itu akan mempelajari bagaimana perilaku manusia dari berbagai setting. Jadi setting dia as individual, settingnya di keluarga, settingnya di pendidikan, bagaimana dia di komunitas, bahkan bagaimana dia di sebuah industri gitu. Karena di berbagai macam aspek di dalam kehidupan kita tuh kan selalu berkaitan dengan perilaku manusia ya Kak. Ya. Apapun itu pasti berkaitan akan selalu berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, itulah yang sebenarnya dipelajari oleh psikologi, bagaimana interaksi manusia dengan manusia lain maupun interaksi manusia dengan lingkungan. Maka ketika kita mempelajari itu, tadi Kak Datu sempat notice biasanya orang psikologi itu lebih berempati karena kan kita nggak melihat seseorang dari apa yang nampak ya. Kita pasti kepikiran kenapa ya dia bisa bertindak seperti ini, apa polanya, apa yang pernah dia rasakan, atau apa yang membuat dia kepikiran untuk menentukan A, B, C, dan D.
nggak judgmental gitu ya. Kita Iya, iya. uh, empati dan lebih pengertian. Tapi disclaimer dulu, sebenarnya nggak semua orang psikologi juga kayak gitu. Tapi kita berharapnya karena sudah mempelajari, semoga kita jadi lebih tahu gitu ya. Gitu. Terus, nah makanya karena ada proses perilaku ini tadi kan lahirlah keilmuan psikologi, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana individu itu tumbuh dan berkembang sehingga dia membentuk suatu kepribadian. Singkatnya, kita itu mempelajari perkembangan manusia dari dia bayi sampai dia lansia. Ini bukan dewasa ya, tapi lansia. Jadi Bagus nanti ya. ada nih perkembangan lansianya, perkembangan bayinya. Sekarang tuh lagi hype ini loh. Kita mempelajari attachment, kelekatan dalam hubungan. Pernah nggak denger yang lagi, Attachment ya. Menarik ya, nih diulik. avoidant, anxious, kamu ini kelekatannya apa? Bahkan di Ya, sebuah ya. hubungan juga kan, Disorganize gitu ya. iya, Oke. lagi ini loh, film itu, kalau Kak Datu nonton drama yang lagi tayang, baru tayang, si ini apa? Apa tuh? Can This Love Be Translate? Kim Sun Ditranslate. Ho. Coba nanti aku. Camuhe, camuhe. Dia Camuhe. Itu drama ya? Nah, itu ngebahas itu drama yang bagus banget sebenarnya. Dia tuh nggak nge-highlight bagaimana proses cinta main lead-nya ya, main karakternya ya, tapi dia nge-highlight perkembangan mental si main lead-nya ini. Jadi dua-duanya ini punya attachment style yang berbeda. Satunya anxious, satunya avoidant yang cenderung menghindar, satunya tuh yang takut, ih sebenarnya dia cinta aku nggak Iya, sih? iya, iya. Sebenarnya dia tuh suka aku nggak sih? Gitu. Tapi ini gambaran umum aja. Spoiler. Nonton. Iya, enggak. Harus nonton sih. Sensor. Oh ini Sensor. kita harusnya di ini nih promo ya, promo di Enggak endorse. fansnya Kim Sun Ho Oke, oke, gitu. oke. Oh, menarik ya tadi soal attachment ya, Lia. Mm. Oke, oke. Aku juga cukup apa ya, beberapa waktu terakhir sih kayak tertarik. Terus ya udah beberapa kesempatan tuh sempat apa nyari tahu gitu. Apa sih attachment something tadi kan avoidant apa anxious apa terus ada lagi apa disorganized ya. Apa tuh namanya? Sama ini Menarik tuh. yang secure. Secure ya. Yang paling bagus secure ya. Yang paling Oh, Betul. tentu. kalau Betul dis tentu. tadi kalau dis apa? Idealnya ya, Kak. Ya ideal. Idealnya Tadi satu lagi apa tuh? Disorganize. disorganized. Itu tuh kayak gimana tuh maksudnya? Udah udah sekalian jelasin semuanya lagi kataku. Waduh, jujur aku agak lupa kalau yang disorganize itu gimana. Tapi kalau dia yang anxious itu di dalam dirinya tuh muncul kekhawatiran gitu terhadap sebuah hubungan. Dia cenderung kayak takut ya, ada banyak pemikiran-pemikiran yang seharusnya tuh biasa aja, tapi karena dianya kelekatannya tuh di anxious, jadi dia memikirkan banyak hal. Aku berharga nggak ya di hubungan ini? Dia suka nanya, kamu sayang nggak sama aku? Atau sebenarnya keberhargaan aku tuh gimana di hubungan ini? Itu perlu di ini ya, perlu kita lihat ya. Curiga nih. Ah, Yang oke. tahu paling keras curiga. Yang paling banyak ini ya, yang paling sering nanya gitu ya. Sorry Kak, ini laptop aku habis baterai. Oke, Kita aman, aman. charge dulu. Santai. Sambil Oke, ya, oke. sambil aja. Oke. Menarik ya soal attachment ini. Nanti lah kita coba kulik-kulik lagi mungkin ya. Iya, Oke, oke. kayaknya Tuh. di ini ya next session ya. I see. Udah siap nih buat next Oh enggak, session. enggak gitu. Kita undang yang ini, kita Gak apa-apa, undang boleh kami siap yang kok lebih untuk bersama Uli Part 2. profesional. Oh my God. Yang part 2 harusnya ini enggak sih? Siapa? Ya nanti ya kita apa undang tamu spesial lagi. Oke, oke, oke. Datu masih ada mau tanyain nggak? Kalau enggak, aku pengen beralih ke section berikutnya. Silakan Kak Paul. Nanti aku sambil. Oke. Kita Nah, sambil. kurasa belum ada pertanyaan lagi. Mungkin kita coba beralih dulu sejenak nih ke section mitos atau fakta. Ah, oke. Oke, dari aku dulu ya. Ya, ya. Nah, ini sebenarnya agak apa ya? Sensitif. Mungkin juga pas kuliah eh, tahu temanku kuliah psikologi itu ngerasa aneh ya. Terus pas udah lulus kuliah, sering dengar orang-orang yang apa ya nyeletuk gitu ya asal asal bunyi juga
Kalau melihat orang-orang yang ke psikolog itu, artinya mereka selalu punya gangguan jiwa. Nah, kalau dari kamu, Li, yang mempelajari psikologi ya, meskipun mungkin belum psikolog ya, tapi mudah-mudahan Insya segera Allah ya ya. Kak. Amin. Menurut kamu tuh gimana soal Lebih. ya pernyataan tadi? Ke psikolog artinya punya gangguan jiwa, Gangguan selalu jiwa. pasti. Itu mitos ya, karena ini sesinya mitos dan fakta. Jawabannya adalah mitos, karena sebenarnya ke psikolog itu adalah layanan kesehatan yang bisa kita akses bahkan di kondisi kita baik-baik aja gitu. Ibaratnya kalau misalnya di kesehatan fisik yang lebih terlihat tuh ya Kak, kita Ya, kalau ngurusin kesehatan gigi contohnya, nggak nunggu ketika gigi kita rusak kan. benar. Kayak nggak nunggu harus gigi kita busuk kan. I mean kayak Hmm, nggak harus ketika kita dalam gangguan mental kita bisa ke psikolog bahkan sebelum kita menikah kita hmm, konseling pasangan, uh, kita ngomongin soal karir, terus kita ngomongin soal pendidikan, banyak banget. Bahkan sesederhana kayak gue butuh temen ngobrol nih, tapi temen ngobrolnya mungkin yang bisa kasih feedback untuk diri gue, untuk inputan nih untuk kedepannya gimana, itu bisa banget kita ke psikolog. Karena banyak kan macamnya, tadi kita sempat bahas di awal. Kalau psikolog klinis tentu dia akan membahas tentang gangguan mental dan kejiwaan. Mungkin kalau kita mau bahas pendidikan, ke psikolog pendidikan. Kalau kita mau ngebahas tentang anak nih, tapi kita belum punya ya. Nanti ke depannya kalau kita butuh banget ngomongin perkembangan anak, ya kita ke psikolog anak. Bukan berarti kita gila kan, bukan berarti anak kita gila atau gangguan jiwa. Ya tergantung kebutuhan dan kondisi diri kita aja gitu. iya lagi. Tapi ini aku note ini tuh ini aku baru ngeh gitu loh. Kayak kenapa ya? Kenapa ya orang tuh ngelihat ketika kita datang ke psikolog tuh seakan-akan seakan-akan tuh kayak ada masalah gede banget yang nggak biasa gitu loh. Sedangkan kalau kalau kita ke dokter biasa kan kita juga nggak harus nunggu sakit seperti yang kamu bilang tadi kan. Kita bisa aja kayak ya udah check up kesehatan fisik kita. Kenapa kita nggak ngelihat dokter apa ya? Istilahnya dokter psikolog ini tuh sorry bukan dokter, psikolog ini tuh sebagai ya udah kita juga mau check up kesehatan mental kita. Harusnya orang kayak harusnya kita aku juga sih kayak aku dulu tuh sempat mikir kayak gitu juga. Aku kayak waktu sebelum waktu masih SMA kali ya, aku tuh ngelihat kayak orang yang datang ke psikolog tuh kayaknya orang yang udah parah banget deh, udah nggak bisa sembuh atau gimana gitu mentalnya. Ternyata semakin kesini semakin kayak aku sadar kayak iya sih ya, kenapa kita nggak biasa aja gitu ketika ada orang yang datang ke psikolog? Kenapa kita harus kayak ngelihat itu sebagai sesuatu yang bermasalah banget gitu dalam tanda kutip? Padahal kan ya orang juga bisa aja datang buat check up keadaan kesehatan mental mereka dan itu baik-baik apa itu oke aja kan? Sama kayak kesehatan fisik. Betul-betul oke-oke aja, nggak masalah. Nah, jawabannya adalah ini tentang stigma ya Kak. Jadi Ya, lagi-lagi Ya, stigma wawasan betul. dan pemahaman orang-orang tentang psikologi, kesehatan mental, dan psikolog atau psikiater itu masih jauh banget pemahaman dan wawasan kita. Sehingga memunculkan stigma, oh kalau ke psikolog atau ke psikiater tuh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, dia punya masalah kejiwaan. Padahal jawabannya adalah enggak, kurangnya atau belum meratanya pemahaman di bidang psikologi ini sendiri. Itu sih kalau aku melihatnya. Dan bagusnya sebenarnya ini tuh kesadaran atau awareness orang-orang tentang mental health ini tuh udah mulai meningkat nih, dimulai dari COVID. Pada ngeh nggak? Pada notice nggak? Waktu COVID tuh orang-orang udah pada notice tentang kesehatan mentalnya. Jadi merebaklah penjelasan-penjelasan, kelas-kelas mengenai kesehatan mental, tentang kejiwaan, dan lain-lain. Itu sih alasannya, yang pertama stigma dan kurangnya pemahaman. hmm. Masih. Oke, oke. Jadi keren maksudnya Next. makin kita sering dengar, maksudnya semakin sering dibicarakan, semakin kayak orang juga udah nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang tabu gitu ya. Betul sekali. Terus Nah, ini juga nih, Cakep. iya ya podcast gimana? ini podcast ini jadi salah satu cara kita untuk menghapus stigma itu. Ini keren Iya, banget tahu-tahu teman-teman Mantap. podcast. Mantap, mantap. kan Boleh, nggak boleh, apa-apa boleh. banget ya kalau kita datang ke psikolog.
Itu oke Ya Nggak oke. nggak apa-apa apa-apa banget. guys ya. Gak usah takut. Oke. Oke. Aku ada ini nih, mitos atau fakta. Katanya kalau Ya, orang lagi stres atau lagi sakit mental tuh ya udah jalannya tuh nggak usah ke psikolog. Kita ini aja ibadah. Jadi terlepas dari apapun agamanya gitu loh. Wah, Apapun ini oh my berat nih, kepercayaannya, berat, 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 apapun berat. agamanya, ya udah ibadah aja, nggak apa-apa, nggak perlu ke psikolog gitu. Gimana? Itu oh iya. atau Gimana tuh, Li? Itu satu fakta. fakta tuh? Ini berat banget ya, karena ini pun sampai sekarang Ini masih Pak, jadi dan nih. perdebatan. Ya, tapi ini menarik banget. Kok bisa ya menarik semua nih? Jadi jawabannya adalah mitos. Karena, tapi aku harus menjelasin dulu nih. Yang pertama adalah agama apapun itu atau spiritual itu masuk ke dalam support system yang sangat besar ke dalam diri seseorang. Itu yang harus diketahui. Itu benar adanya. Tapi ketika dia mengalami depresi atau gangguan jiwa itu karena dia kurang iman atau dia kurang beribadah, jawabannya adalah salah. Karena ketika kita mengidap gangguan mental, gangguan kejiwaan, ada kondisi di mana itu tuh karena faktor biologis atau kondisi otak kita yang tidak baik. Jadi ini nih miskonsepsinya atau kekeliruannya, bukan karena kita kurang ibadah, enggak sama sekali gitu. Tapi memang betul agama atau spiritualitas itu bisa dijadikan support system yang ngebuat diri kita kuat, bertahan, survive dan lain-lain. Gitu. Hmm, Ibaratnya gini ya Kak, kalau misalnya kaki kita patah, oke, kita bisa berdoa ya Allah tolong sembuhin kaki aku. Tapi kan ada caranya gitu ya. Kita iya. tetap harus ke dokter untuk menyembuhkan kaki kita yang patah ini untuk ditangani lah secara medis. Begitu juga ketika kita lagi not okay, kita merasa kayaknya mental aku lagi down nih gitu. Kita tetap berdoa, kita tetap apa Ibadah. namanya melakukan ibadah betul tapi juga sebagai kalau dalam Islam tuh ikhtiarnya kita pergi juga nih ke profesional ke ranahnya gitu Iya benar-benar. Jadi tetap berusaha, berdoa dan berusaha gitu ya. Berdoanya ada, tapi bisa nih harus tetap diusahakan juga. Kak Tuh. Paul gimana Kak Paul. Itu tadi ya menarik banget ya Uli ya soal itu. Tapi aku ya sebagai awam juga sih lumayan sering akhirnya ada apa ya, ada penjelasan yang lebih lanjut tadi yang sama kayak yang udah sampein gitu. Kalau ya agama support yang penting ya agama spiritualitas itu. Tapi itu ibaratnya ibarat kita sakit ya pasti tetap perlu pertolongan profesional gitu ya. Makanya kenapa ya ada ya keilmuan ini untuk bisa mengatasi permasalahan itu yang mungkin kita sendiri kan juga ya dulu belum tahu gimana cara apa ngatasinnya. Jadi mungkin orang-orang pun akhirnya memunculkan atau punya stigma itu ya kayak ini gangguan mental berarti kurang ibadah, kurang iman, bisa kurang apa kalau kita kan kurang sholat nih apa segala macam padahal kan kayaknya nggak selalu kayak gitu gitu ya. Betul, Jangan sampai juga sih ini diucapin ke teman kita yang lagi down, kondisinya down kayak, ih betul, lu betul. sholat deh, kayaknya lu kurang sholat. Itu adalah pernyataan yang near empati banget. Kan kondisi teman kita lagi down ya, lagi not okay. Ketika kita judge mengenai spiritual itu kan sesuatu yang sensitif ya, akan menambah kondisinya akan semakin memburuk. Dia jadi akan mungkin bisa nyalahin dirinya. Oh iya ya, pas selama ini gue kurang nih konektivitas sama Tuhan atau karena emang aku apa gitu itu pernyataan yang sangat nggak baik untuk diucapin. Ibaratnya udah ditekan, semakin ditekan lagi, udah tertekan, makin ditekan. Betul, Hmm, betul, betul. betul. Bukan solusi yang tepat. Iya, benar. Esi, 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 esi. Jadi kita jangan judgmental ya. Kayak, wah kurang sholat nih, datu nih nggak pernah ini nih, apa nih gitu ya. Udah ke gereja nih Sholat masih lah, kayak kamu datu. kamu. Datu nih nggak pernah ke gereja nih. Ya nih. Padahal pas di Astagfirullah. Oke, pelatihan oke. rajin banget ya. Iya nih, Lagi nggak kapal, rajin. Tahu-tahu minggu pagi hilang. tiba-tiba Oke, hilang. oke, oke. Sip, aku mau lanjut yang aku ya, Datu ya. Ya, Nah, Uli ini mitos atau fakta? Orang yang sering ketawa tuh artinya bahagia. waduh, aku lagi. Aduh.
Kita Atau apa mungkin lagi jangan kita? Apa jangan kita? apa yang jangan kita ya? Malah Gimana tuh? Ul? astagfirullah. Jawabannya adalah mitos. Karena Oh kita kan gitu. nggak pernah benar-benar tahu Iya. kondisi seseorang itu gimana. Bisa jadi dia ketawa tuh hanya untuk menutupi kesedihannya aja. Atau kayak, enggak kok aku oke gitu. Mas dia denial sama dirinya dan lingkungan gitu. Ada yang namanya smiling depression. Jadi dia tuh tertawa, jadi dia look happy. Padahal enggak, itu cuma untuk menutupi kondisinya aja. Nah, jadi jawabannya adalah mitos. Jadi emang kita harus sering-sering ngecek kondisi ya, Kak. Kondisi diri kita, kondisi teman kita nih. Barangkali teman kita juga nggak sadar bahwa dirinya lagi not okay, tapi merasa harus oke setiap saat. Hmm. I see. Jadi kalian oke gak? Ya, wow, Jadi kalian Kalau oke langsung gak? Wah, ditembak kayak gitu. gimana Kak? Oke atau enggak nih? oke Sepesi oke oke. lihatnya Kak Waduh. Paul. Di diagnosis nanti nih. Oke oke oke. Itu tuh kan tadi perihal ini ya, perihal kayak kalau misalnya orang dari luarnya gitu ya. Kalau misalnya orang dilihat ketawa-ketawa tuh artinya mereka happy-happy aja gitu. Tapi ternyata enggak kan? Enggak selalu gitu. Ada orang yang kadang kayak menutupi rasa sedihnya atau perasaan-perasaan lain tuh dengan tertawa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya tentang dari sisi psikolognya, ada yang bilang tuh psikolog tuh adalah mind reader. Jadi mereka tuh bisa membaca pikiran orang-orang yang ada Ya di baca depan. pikiran. Ibaratnya tuh kalau kayak, Wah, kayak kalau misalnya kita ketawa tuh kayak dalam hatinya tuh kayak sepertinya ini bukan ketawa yang sesungguhnya atau sebenarnya Yes. dia menyembunyikan sesuatu atau kayak pokoknya banyak hal kayak dia tuh si psikolognya ini tuh udah mikir kayak 2-3 steps di depan di belakangnya si orang ini gitu loh. Itu bener atau enggak tuh? Mitos atau fakta tuh? ini Menarik nih. sering banget ditemuin ya kayak baru kenalan. Kamu dulu kuliahnya apa? Psikologi? Wah, baca pikiran aku dong. Aku yang kayak diapain ya? Ini mau Bisa kita dibaca tipu? ya, bisa dibaca. Ya, mau kita tipu kah dia? Atau kita apakan? Lucu banget. Iya, Astagfirullahaladzim. ya, bisa dibilang cenayang gitu ya. Ya, Jawabannya ya adalah bener. mitos. Gayam. Cenayang. Iya. Iya. Iya, mitos karena guys, kita tuh menganalisa, menganalisa perilaku dan pola pikirnya. Jadi nggak bisa tuh namanya ngebaca pikiran. Kalau bisa, aku udah buka ini sih, buka apa namanya, kayak tenda dukun gitu kalau di Korea. But Kayak ya, buat buka Bacaan but tenda, kamu ya. iya, baca masa depan. baca pikiran, jasa baca pikiran. Bisa baca, bisa baca Anjing. pikiran. Berarti, iya, berarti itu kuncinya adalah bukannya membaca, tapi menganalisis aja ya. Bukan menganalisis aja juga sih, menganalisis gitu ya. Perilaku orang yang sedang dijumpai gitu. Iya, perilaku dan pola pikir. Dan di beberapa kasus yang serius tuh membutuhkan asesmen psikotes Nah, yang sering kali Iya. kita jumpai gitu. Oke. oke. Mantap ya pertanyaannya. Lagi kali, mau lagi kali pernyataan yang lain. Waduh, waduh. Oke, ada lagi nih aku masih punya. Banyak Apa nih nih? kayaknya ya ke Paul. Dan nih aku jadi guys, aku sebelum ini nanya ke Wali, aku udah punya catatan nih. Wih. Waduh. Udah kayak mau ke pasir nih pakai post-it. Ini Uli nih, Uli. Ada lagi nih. Nah, psikologi itu fokusnya ke apa nih? Ke perasaan aja. Nah, gimana menurut kamu itu apa mitos, apa fakta? Ah, ini jawabannya adalah mitos. Karena betul sebenarnya kita juga membahas perasaan, tapi perasaan itu hanya kayak bagian aja, cuma salah satu part yang kita bahas. Karena kan banyak ya pembahasan yang kita bahas kayak kognitif, perilaku, dan lain-lain. Kita betul membahas perasaan, tapi dia cuma jadi salah satu bagian yang kita bahas, bukan keseluruhan mengenai perasaan aja. I see. Jadi sama kayak ini gak sih tadi kan spiritual adalah salah satu yang penting. Nah, ini perasaan juga berarti semacam itu ya, kayak salah satu Iya, hal iya. yang penting gitu ya. Mm, salah Oke satu oke hal oke. yang penting. Oke, sip 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 Bagian sip sip. bagian kecil dari
pembahasan psikologi yang besar itu ya. Iya, iya. Hmm. Dia salah satu bagiannya, tapi enggak, psikologi enggak menyeluruh soal perasaan aja. Apaan? Oke, I see, I see, I see. Aku minta semua ya pertanyaannya. Oke, aman-aman. Thank you, Uli. Ya, tuh kamu masih Oke. punya gak? Aku udah enggak sih Kak. Udah enggak, Kak, oke. kapal masih ada nggak yang mau ditambahin nggak? Oh, kalau minta satu fakta, aku udah nggak punya. Tapi kayaknya masih punya pertanyaan. Tapi Oke. aku tanya dulu, kamu apakah ada pertanyaan Datuk Nah, yang mau diajukan nanti ke Uli? iya, kalau aku nih Uli sebagai orang yang sudah pernah belajar ya, udah pernah tahu lah tentang dunia psikologi itu, ada nggak tips yang bisa Uli kasih ke kita semua yang mendengarkan saat ini, untuk kita tuh bisa lebih aware sama kesehatan mental gitu. Karena seperti yang kamu bilang tadi, eh, pembahasan tentang kesehatan mental nih baru kita coba buka tuh waktu pandemi. Sebelumnya tuh kayak kita bener-bener kayak menyimpan kesehatan mental kita tuh sendiri. Maksudnya kita nggak membicarakan itu ke publik. Kita menyimpan itu dengan pikiran bahwa ya ini akan sembuh sendiri gitu. Padahal ya seperti yang tadi kita udah bahas sama-sama bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik gitu. Ada nggak yang bisa kamu share gitu? Apa yang bisa kita perhatiin atau apa hal-hal yang harus kita apa ya sadari gitu ya tentang kaitannya dengan kesehatan mental ini. Oke, this question lagi. Tapi aku mau disclaim dulu ya, Kak. Jadi sebenarnya pembahasan tentang kesehatan mental ini udah lama banget, tapi mungkin kalau di kita, hype-nya, Ya, memuncaknya itu waktu COVID, itu benar adanya. Nah, terus kalau untuk tipsnya, yang pertama untuk kita meningkatkan awareness itu, rajin-rajin untuk check-in. Rajin-rajin untuk Check-in. menanyakan kabar. Check in dulu pagi-pagi. Ini apa nih emoji yang menggambarkan kamu hari ini tuh sebenarnya bagus banget loh di pelatihan. Hmm, Itu membantu kita oh, menggambarkan atau melabeli bagaimana kondisi diri kita. Jadi sering-sering check in aja. Entah itu kita sama temen, entah itu kita sendiri secara individual. Kayak self talk ke diri kita kan pagi-pagi ya baru bangun nih. Gimana perasaan kamu hari ini, atau gimana kondisi kamu saat ini, gitu. Dengan kita sering ngomong sama diri kita, dengan kita sering memperhatikan, terbuka soal gimana kondisi kita, kita tuh jadi lebih tahu nih, oh ternyata hari ini aku lagi di kondisi yang baik atau lagi di kondisi yang nggak baik. Kalau nggak baik kan artinya kita punya usaha lebih ya nantinya. Apa yang harus kulakukan saat aku ada di kondisi yang nggak baik. Itu sih yang pertama. Yang kedua adalah menjaga batasan diri. Kayak lo kalau udah tahu capek, istirahat bro. Jangan malah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, nanti jadinya burn out. hmm, Nanti jadinya iya tahu sih, akhirnya pekerjaan yang lain tuh bisa ke-handle atau kamu bisa ngerjain banyak hal. Tapi kesehatan mental itu penting banget, sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kalau kamu udah burn out, nanti malah lebih berabe lagi kan, lebih sulit lagi kan. Kita akan jadi sulit untuk beraktivitas dan lain-lain. Makanya penting banget untuk tahu apa ya, di mana ya batasan aku bisa bekerja sampai mana, kondisi maksimalnya seperti apa gitu. Jadi kalau ketika udah ada tanda-tanda dari diri kita, oh iya nih waktunya istirahat, me time gitu. Gitu. Terus yang ketiga, kalau tadi udah sering-sering check in, terus tahu batasan diri, tolong banget untuk nggak self diagnose. Kayak sekarang kan lagi banyak banget nih pembahasan psikologi di TikTok lah, di Reels lah, apapun itu. Sekarang tuh iya, iya. pembahasan psikologi sangat mudah untuk diakses. Jangan mentang-mentang ada misalnya ini nih penjelasan tentang kalau dia ketawa terus sepersekian detik dia sedih. Ah, apa jangan-jangan aku bipolar ya? Apa jangan-jangan aku depresi ya? Nah, itu salah. Untuk menentukan seseorang itu ada di kondisi kejiwaan yang mana, itu kan perlu asesmen ya. Kalau tadi kita bilang perlu kondisi khusus, perlu perlakuan khusus, enggak serta-merta hanya dengan melihat, oh aku ketawa, aku bisa ketawa, terus sepersekian detik aku bisa sedih. Itu sama kayak ciri-ciri bipolar, apakah aku bipolar gitu. Itu enggak jawabannya. Jadi self diagnosis ini sebenarnya cukup
bisa dibilang gambling kali ya. Dia mungkin untuk kita yang punya awareness yang tinggi, mungkin kita akan paham nih, oh aku sama nih ciri-cirinya aku akan ke psikolog atau psikiater ya untuk treatment selanjutnya nanti. Tapi mungkin untuk orang awam yang kayak dia nggak tahu harus apa, self diagnosis ini bisa salah kaprah nantinya gitu. Itu I sih see. I see. se-fruit Fruit, tipsnya. fruit Ya, ya. split nggak Jadi split loh, aku, ini 3 fruit. jadi yang aku tangkap tadi Tiga. tuh eh, harus yang pertama tuh kita harus sering-sering check in mandiri gitu ya. Check in mandiri dan Ya, mungkin kayak Mandiri, betul, share mandiri ya ada tuh ya. aktif gitu ya, harus kabeb, kabeb. ya kan refleksi gitu ya, refleksi diri. Mau itu Hmm. sendiri Iya, atau bareng orang lain gitu kan. Terus yang kedua tadi harus tahu batasan, harus tahu limit diri betul. sendiri gitu, yang paling tahu diri kita kan kita ya. Jadi Iya, kita harus tahu kapan harus istirahat, kapan harus pause, kapan harus jalan lagi gitu. Dan yang ketiga tadi jangan self diagnose guys. Jadi kita bisa Oke. aware, kita bisa tahu teorinya tapi jangan menyambung-nyambungkan tanpa ada apa ya, tanpa ada ahlinya, orang yang memang ahli di bidang itu yang udah mempelajari itulah. Jadi percayakan itu ke orang yang memang sudah ahli, jangan me, apa ya, mendiagnos diri sendiri bahwa aku ini, aku itu, aku ini gitu. Oke, terima Oke, kasih. mantap, mantap, mantap. Mantap nih. Keren deh, Uli, Insya Allah. ya Sip, sip, Allah, sip. kita belajar bareng-bareng. Iya, Beda. maksudnya ini kan menarik. Terus, ya mungkin kita sering dengar juga ya, kayak, oh tadi benar sepakat banget sama yang Uli bilang kalau udah banyak banget dan mudah banget diakses konten-konten yang jelasin soal hal-hal berkaitan dengan psikologi, mental health, dan lain-lainnya gitu ya. Dan ini juga gak sih, atau sih ini tambahan aja ya, tiba-tiba kepikiran gitu ya. eh Sekarang tuh juga orang ini gak sih, Li, jatuhnya kayak gampang banget, apa ya, melabeli ya, tadi ya mungkin di awal juga udah kita singgung. Kayak, lu kayaknya NPD, lu kayaknya ini ya gak sih? Itu agak Betul, ngeri ya, maksudnya aku, betul. Iya, sip, 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 padahal sip. NPD itu kan nggak mudah untuk didiagnosa gitu ya, Kak. Ada rangkaian tesnya. Oh iya, itu Sebenarnya juga ada bagus. tesnya ya? Iya, Wah, kegangguan-gangguan mental, NPD kan masuknya ke gangguan mental, itu ada rangkaian tesnya. Sebenarnya bagus ketika kita punya akses yang banyak ya, artinya Hmm, banyak juga kesempatan buat kita belajar. Tapi ya itu tadi, akhirnya jadi mudah melebeli seseorang kayak benar-benar. nih depresi nih nangis mulu padahal kan nangis sesuatu yang wajar, ada seseorang yang kondisi dirinya sensitif, Ya, ada benar. seorang yang emang mudah menangis, itu wajar banget. Yang nggak wajar itu adalah ketika kita ada di fase nggak bisa beraktivitas atau berproduktivitas seperti biasa. Nah, ini barulah penting banget nih untuk cek ke psikolog atau ke psikiater. Tapi mah kalau dianya kayak biasa aja, terus dia memang mudah menangis dan sensitif, jangan tiba-tiba dilabeli, lo depresi deh, kayak nangis mulu, nonton drama nangis, denger cerita nangis. Iya, lagi sama sih kayak NPD. NPD tuh sekarang tuh aku kayak kayak scrolling dikit tuh kayak ada orang NPD lu ya? yang mungkin emang apa ya, intinya kayak mungkin emang hobi foto kah atau apa gitu, tiba-tiba kayak dasar NPD gitu. Padahal kan yang nggak, yang bener kata kamu tadi, nggak semudah itu, nggak cuma karena ada satu hal yang apa sih istilahnya melekat banget ke orang itu tuh kita jadi melabeli dia NPD gitu loh. Padahal kan memang ada tesnya kan, yang kayak kamu bilang tadi itu ada rangkaiannya untuk bisa tahu dan mengenali orang itu NPD atau enggak. Jadi, Jahat, Pak, ini tahu jahat banget tahu ketika orang di Parah. labelin NPD. NPD itu kan ada ciri-ciri atau kondisi dirinya manipulatif ya. Jadi kayak lo jahat banget ketika kita dibilang Kayak NPD. hanya karena parah. ngelihat dia orangnya rame terus dikirain NPD atau gimana itu. Lu NPD lu ya gitu. Oke, oke. Tapi Parah. Uli, 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 Uli. Nih aku punya satu pertanyaan, kayaknya itu terakhir dari aku ya. Oke. Pertanyaannya,
dari kamu sebagai ya tadi udah mempelajari psikologi ya pas kuliah S1 dan mungkin sekarang juga masih ya kayaknya persiapan profesi gak sih? Lu amin. Nah, kalau dari kamu ini gak sih ada kan tadi udah ngasih tips ya buat kita gitu sebagai awam. Nah, aku juga mau nanya, ada gak sih kalau dari kamu rekomendasi apa channel atau bahan bacaan atau resource apapun yang kiranya mungkin bisa kita akses sebagai apa ya, pengetahuan umum lanjutan terkait psikologi. Ada Oke. gak kalau dari kamu? Aku juga masih sering banget nontonin podcast ya, mengenai psikologi tentunya, karena kita harus terus belajar ya Kak. Yang akan aku rekomendasikan adalah, pada tahu Dokter Andreas nggak? Yang punya Ah, buku. tahu 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 tahu. Aku Ih, denger juga. baca Oh, bukunya. iya baca SPH-nya buku, itu ada baca kan? bukunya kan? Iya betul, Dokter Andreas. Ruang Tunggu ya kalau nggak salah Ya, podcastnya. ya, Ya, ada Ruang podcastnya Tunggu Ruang betul itu betul Tunggu bagus betul. banget. istrinya. Ya, betul. Karena Dokter Andreas itu psikiater. Dokter Jimmy juga bagus. Nah, kalau psikolognya, aku nggak tahu beliau ini ada channel atau enggak, tapi aku suka lihat postingannya di Instagram. Ada bukunya juga. Namanya itu, kok tiba-tiba lupa ya? Bentar deh, Kak. Aku cari dulu. Ini gak sih apa Dia beli satu nago? geng. Beli nago. Nah, Nago, nago apa? iya, Beli Nago, nago. Nago Tejena. Nah, nah. Naku. Iya, jadi Iya. dulu waktu kita zaman-zaman Twitter, kita kan udah generasi agak atas ya mainnya Twitter ya, bukan X. Nah, aku tuh nge-follow mereka. Mereka tuh jadi satu geng gitu. Aku seneng banget dengerin celotehan mereka. Si bukan dokter sih, Nago, dia suka nge-labeli dirinya dengan dukun. Dukun gitu. Jadi kan Hmm, stigmanya kalau psikolog itu kan kayak dukun kan. Dia Hmm. nge-labeli pikun dirinya ya. dengan dukun. Iya. Nah, si dokter Andreas, dokter Jimmy, sama satu lagi tuh praktisi well-being, Mas Aji, kalau nggak salah. Empat orang ini dulu tuh Ah, asik. hype dulu. Iya, Yang Ajisan paling, apa ya, Kak? yang dia dulu tuh magician. Kayak nggak asing ya. Itu loh yang dia apa ya? Yang aduh aku gimana ya? Kacamata ya, kacamata. Gondrong. Agak Iya, gondrong. kacamata terus rambutnya agak gondrong nggak? Ya, 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 ya. Mas Aji. Siapa lagi ya? Oh, Dia praktisi. iya, 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 iya. iya. Ya, Iya. nanti kalau nemu Iya, cantumin iya. di deskripsi kali ya. Iya, terus tapi kalau mau lihat dari sisi psikologi Islamnya tuh ada, terus aku lupa namanya. Ada Wah, ininya siapa dia nih? akunnya. Zen Permata. Eh, Oh, Kang Zen, nama Kang Zen Permana. ya Kang Zen Permana itu juga tuh dia suka bahas psikologi Islaminya Oke, oke, oke. Ini lihat-lihat gitu. cowok semua nih, saya lihat nih. Cowok semua ya ternyata ya. Tapi yang ruang tunggu itu dia Ada bareng lagi ininya sih, bareng Bareng istrinya ya. istrinya ya. Jadi seru. Mbak. Oke, 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 oke. Menarik, menarik. Ini udah ada beberapa rekomendasi. Nah, mungkin nanti bisa di ini ya, kita cantumin di deskripsi buat yang mau cari tahu lebih lanjut. Nanti aku juga Oke, ikut komen deh di oke, sip, YouTube boleh juga. banget, parah. Ya. Oke, Uli, kok dari aku udah. Mungkin Datu ada yang mau ditanyain lagi. Em, aku udah sih Kak. Udah ya. Ya, Oke. Nggak kerasa ya, nggak kerasa. Lihat deh kita berapa lama ngobrolnya. aku Waduh, nggak tahu nih berapa menit kita udah. Ya, pokoknya ini 1 jaman. eh, ya kayaknya karena saking asiknya gitu ya. Nanti kita lihat berapa durasi ngobrolan kita kali ini. Aku rasa sih kayaknya eh, nggak lebih panjang daripada yang sebelumnya ya. Tapi seru banget sih, maksudnya jadi bisa tahu dan pengen nyari tahu juga sih lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa next ya, next mungkin kita akan ngobrol lagi. Jadi silakan Anda bersiap dan belajar lebih lanjut supaya kami bisa menerima ilmunya Menerima dan ilmunya yang teman-teman juga gitu. Menunggu undangan selanjutnya ya. soalnya pembahasan tentang Oke, psikolog tuh kayaknya menarik, psikologi tuh kayak menarik menarik banget. Soalnya kita apa ya? Kalau sains kan itu udah ilmu pasti ya. Maksudnya udah jelas gitu, ada rumus-rumusnya. Kalau manusia tuh saking diverse-nya tuh kayak unik aja gitu loh, dan agak-agak membangunkan untuk tahu orang tuh beda-beda dan unik-unik banget. ya, tiap orang punya rumusnya sendiri-sendiri ya. Ya bener Iya. mas, itu quote yang oke banget sih Kak Paul. Setiap orang punya rumusnya sendiri-sendiri. Wah, gokil. Aduh, oke, oke, oke. Menarik.
Thanks Uli udah bareng sama kita ngobrol. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan ngobrol lainnya. Dan mungkin ya aku berdoa banget ya semoga kita tuh bisa ngobrol tuh langsung gitu, nggak lewat Zoom, tapi bisa langsung. Iya, Amin. pengen banget. Aku iri banget lihat Jate sama Kak Datu ketemuan. Iya, iya Oh my langsung di God. Ya rumahnya kali loh di kata. sini. Oh my God, bisa ke Makassar. Iya, Ayo, pokoknya nanti amin. kalau Ayo, mau Uli aku kita mau ke ke Makassar Palembang yuk Uli. atau kamu yang ke sini. Oh, Kak Paul mahal banget. Kayak tiket Nih ke luar kataku sih negeri ya, tuh. kataku ya. Karena Uli di Sumatera, Datu di Sulawesi, mending ketemu di Jawa. Mari datang ke tempat saya. Kenapa Betul. nggak di Kalimantan? Kenapa nggak di Papua? Biar nggak ada yang Eh, dengerin. aku ke Papua menarik sih ya, ke Papua yuk. Ke Papua lagi. Kita Oh my katakan God. aja semua. Mudah-mudahan itu bisa eh jadi terjadi ke Amin. depan. Oke. Oke. Uli nih mungkin Arigato. ini sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan pesan-pesan pesan-pesan yang mau dibagiin sama teman-teman kita yang nonton podcast ini? Apa? Um, Closing statement ya, closing statement. closing Statement statement. dari Ah, si Uli. ini sih yang mau aku kasih tahu adalah gak ada kata terlambat untuk kita berkenalan, untuk kita mulai memperhatikan kondisi diri kita. Karena ketika kita bisa ngejaga diri kita, baik itu secara fisik ataupun well-beingnya, mentalnya, itu tuh akan jadi investasi yang bagus banget ke depannya. Entah itu kita nanti sebagai orang tua, sebagai seorang individu di masa mendatang, itu akan jadi investasi yang gak ada tandingannya ketika kita punya fisik yang bagus, kondisi mental yang bagus, insya Allah kesejahteraan hidup kita itu bagus juga. Oke, mantap banget nih, luar biasa. Thank you, Uli. Hmm. Sampai ketemu di lain waktu ya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya yang sangat super asik. Enggak sih. Begitu. Sibuk. Sibuk. Terima kasih udah mau datang, udah mau mampir Makasih loh, Uli. di Iya, Kakak Podcast sama-sama. ya dan mau berbagi tentang Sip. psikologi ke teman-teman. Terima Kasih kasih. ini dong, kasih tepuk-tepuk dong. Kok jadi tiba-tiba tepuk-tepuk sih? Oh, kasih, Datu mau dikasih apa, Datu? Uli mau kita kasih Apa apa? nih? Aku mau, karena aku penyuka tepuk salut. Wow. Aku suka banget sama tepuk salut. Jadi semua tepuk-tepuk yang ada, aku suka banget sama tepuk salut. Jadi Pakai cinta gak? Pakai cinta gak? untuk ya pakai pakai cinta. Untuk Uli yang sudah membagikan eh, cerita-cerita, membagikan pengetahuannya mengenai psikologi buat kita semua. Kita kasih tepuk, gimana sih bilangnya? Tepuk Kita kasih tepuk salut cinta gitu ya? salut Udah. cinta. Sa gimana sih kok? Oh, pada Gimana, diem sih. gimana? Apa? Gak? Terus Salut, 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 salut. salut. Terima kasih banyak ya Uli. Yeay, Kamu arigato. sehat-sehat ya. Oh Apapun my God. harapan dan Ketemu lagi, Uli. Thank you. kegiatannya ke depan, semoga tetap eh, sehat, Amin. sadar Amin. dalam setiap apa yang dilakukan dan pastinya tetap jadi memberi dampak yang baik buat orang-orang di sekitar, memberi manfaat yang baik. Sukses terus buat tahu-tahu podcast untuk Amin. Kak Datu dan Kak Pau. I Amin. love you. Terima kasih. Ya, Bye. arigato. See Yeay. you.